Pengertian etnografi. Perlu kita ketahui bahwa pengamatan mengenai manusia dan kebudayaan yang melingkupinya melahirkan suatu cabang kajian yang dikenal dengan etnografi. Nah, etnografi sendiri berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu ethnos yang artinya bangsa, dan juga grafi atau grafien yang artinya lukisan atau gambaran atau uraian. Secara etimologi, etnografi adalah uraian atau gambaran tentang bangsa-bangsa di suatu tempat dan di suatu waktu. Nah, dengan demikian, secara ringkas etnografi dapat dipahami sebagai suatu metode kajian yang digunakan untuk meneliti kebudayaan manusia. Nah, kajian ini dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan gambaran nyata dan apa adanya mengenai masyarakat tersebut. Tujuan etnografi. Tujuan utama penelitian etnografi adalah untuk menangkap sudut pandang natif, lalu menghubungkannya dengan kehidupan, serta menyadari visinya dan dunianya. Penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara yang berbeda. Jadi, etnografi tidak hanya mempelajari masyarakat, tapi juga etnografi belajar dari masyarakat. Perhatiannya pada tingkah laku, adat, objek, atau emosi. Bukan hanya melihat sebagai fenomena, tapi lebih ditekankan pada berbagai makna dari fenomena. Adapun seorang etnografi disebut dengan etnografer. Etnografer mengamati tingkah laku dan juga menyelidiki makna dari tingkah laku. Selain itu, etnografer melihat berbagai artefak dan objek alam, tapi dia juga menyelidiki makna yang diberikan oleh orang-orang terhadap berbagai objek tersebut. Dan yang terakhir, etnografer mengamati dan mencatat berbagai kondisi emosional, dan juga dia menyelidiki makna rasa takut, cemas, marah, dan berbagai perasaan lainnya. Baik, selanjutnya itu materi tentang karakteristik penelitian. Jadi secara umum penelitian etnografi ini dapat dikelompokkan sebagai penelitian kualitatif. Nah, sebagai penelitian kualitatif, karakteristik jenis penelitian ini yaitu yang pertama ada setting alamiah. Jadi suatu penelitian kualitatif dilaksanakan di lapangan di mana peneliti mendapatkan data secara langsung dari partisipan. Peneliti berinteraksi, berkomunikasi, dan mengamati secara terus-menerus tindakan-tindakan para responden di lingkungan peneliti. Selanjutnya itu ada peneliti sebagai instrumen utama. Jadi dalam pengumpulan data, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Jadi peneliti dapat menelaah dokumen, mengamati perilaku, atau mewawancarai era responden secara langsung di lapangan. Yaitu ketiga, pengumpulan data dari berbagai sumber. Jadi sebuah penelitian kualitatif ini tidak dapat hanya bersandar pada satu jenis pengumpulan data. Jadi peneliti akan menggunakan berbagai jenis pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dokumen untuk menelaah suatu objek penelitian. Selanjutnya itu ada data analisis induktif. Itu dalam suatu penelitian kualitatif ini, peneliti akan mengelompokkan data dalam urutan bottom up. Jadi pengelompokan ini akan dimulai dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang lebih abstrak. Selanjutnya itu yang kelima, peranan partisipan. Jadi penelitian kualitatif ini kan menekankan pada data yang bersumber langsung dari partisipan di lapangan. Jadi dengan demikian peranan partisipan ini sangat penting dalam penelitian ini. Sedangkan dokumen dan literatur hanya berfungsi sebagai pelengkap untuk data yang dikumpulkan dari para partisipan. Jadi selanjutnya itu ada rancang penelitian yang tidak statis. Jadi proses penelitian kualitatif ini mungkin dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks dan kondisi yang ada di lapangan. Jadi perubahan dapat terjadi pada berbagai aspek penelitian termasuk jenis pengumpulan datanya. Selanjutnya itu yang ketujuh itu kerangka teoritisnya. Jadi pada penelitian etnografi ini menggunakan satu bidang kajian tertentu sebagai kerangka dasar penelitian. Bidang kajian tersebut dapat berupa budaya, suku, gender, kelas sosial, atau bahkan politik dan sejarah.
Selanjutnya itu ada interpretasi. Jadi dalam analisis dan pembahasan suatu penelitian etnografi ini, interpretasi penelitian memiliki peranan yang sangat penting. Jadi para peneliti akan memberikan interpretasi berdasarkan hal-hal yang peneliti lihat, peneliti dengar, dan peneliti dapat selama di lapangan. Selanjutnya itu yang terakhir ada holistis menyeluruh. Jadi para peneliti etnografi ini selalu mencoba menelaah suatu masalah atau isu dari berbagai sudut pandang. Jadi hal ini akan melibatkan berbagai faktor dan situasi saling mempengaruhi. Jadi para peneliti di bidang ini tidak terfokus pada hubungan sebab akibat mengenai suatu masalah atau isi. Jadi tapi peneliti berfokus pada identifikasi hubungan kompleks antar faktor dan situasi yang terkait. Oke, materi selanjutnya itu tentang jenis-jenis etnografi. Yang pertama itu ada etnografi realis. Jadi etnografi realis ini merupakan jenis etnografi yang mengemukakan kondisi objektif atau suatu kelompok, dan laporan biasa ditulis dalam sudut pandang sebagai orang ketiga. Jadi etnografi jenis ini menggambarkan fakta yang detail. Jadi fakta tersebut tuh berdasarkan hal yang diamati dan didengar oleh partisipan kelompok. Yang kedua itu ada etnografi kritis. Jadi etnografi kritis ini merupakan jenis penelitian yang mencoba memberi respon terhadap isu-isu sosial yang berlangsung, misalnya masalah gender, kekuasaan, ketidaksamaan hak, dan sebagainya. Adapun elemen inti dari penelitian etnografi ini, yang pertama itu penggunaan penjelasan yang detail. Jadi kedua ada gaya laporan bersifat cerita atau storytelling, dan ketiga menggali tema-tema kultural seperti tema tentang peran dan perilaku masyarakat. Yang keempat itu menjelaskan kehidupan keseharian orang, bukan peristiwa khusus yang menjadi pusat perhatian. Ada juga laporan keseluruhan yang merupakan perpaduan ada deskriptif, analisis, dan interpretatif. Yang terakhir itu hasil penelitian memfokuskan bukan pada yang menjadi agen perubahan, melainkan pada pelopor untuk berubah yang bersifat terpaksa. Proses teknik pengumpulan data etnografi, yang mana penelitian etnografi adalah metode yang digunakan untuk mengamati budaya atau pola perilaku dalam kelompok masyarakat secara mendalam dan menyeluruh, yang mana proses pengumpulan data dalam etnografi ini bertujuan untuk memahami perspektif orang atau insiders perspektif terkait nilai, keyakinan, dan perilaku kelompok tertentu. Selanjutnya yang mana menurut Kontaja-Diningrat pada tahun 1984, penelitian etnografi ini adalah upaya sistematis untuk memahami perilaku dan budaya dari sudut pandang atau perspektif orang dalam, yang mana teknik pengumpulan data dalam etnografi sangat penting karena peneliti harus berusaha untuk memahami konteks sosial dan budaya kelompok yang diteliti tanpa membawa kebiasaan dari perspektif luar. Teknik dari proses pengumpulan data etnografi sendiri yaitu yang pertama ada observasi, yang mana pengamatan atau observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian etnografi sebagai penelitian kualitatif. Menurut Guba dan Lincoln dalam Molong pada tahun 2002. Mengapa penggunaan observasi sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data etnografi yang penting dalam penelitian kualitatif, yaitu karena yang pertama, pengamatannya memberikan pengalaman langsung. Yang kedua, pengamatannya memberikan gambaran yang real di lapangan. Dan selanjutnya yaitu penelitian ini memiliki kesempatan untuk mencatat peristiwa yang ada secara langsung dan proporsional. Yang selanjutnya yaitu melalui pengamatan langsung atau observasi ini, peneliti dapat mengurangi
hal-hal yang mungkin terjadi akibat adanya jarak antara peneliti dengan subjek penelitian, sehingga situasi yang rumit dalam penelitian juga dapat dipahami melalui interaksi langsung. Dan dalam situasi khusus yang tidak memungkinkan terjadinya komunikasi, pengamatan dapat memberikan data yang representatif. Selanjutnya yaitu terdapat berbagai jenis pengamatan yang dapat dilakukan sebagai teknik pengumpulan data. Buford Juncker juga menjelaskan bahwa berdasarkan peranan peneliti sebagai pengamat terdapat 4 jenis pengamatan, yaitu yang pertama berperan serta secara langsung menjadi anggota dalam kegiatan observasi. Yang kedua yaitu pemeran sertaan sebagai pengamat. Yang ketiga pengamat sebagai pemeran serta, dan yang terakhir yaitu sebagai pengamat penuh. Untuk tahap selanjutnya yaitu pencatatan data. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dalam penelitian etnografi. Adapun yang pertama yaitu tentang kelebihan dari penelitian etnografi ini. Adapun kelebihan yang pertama ialah menghasilkan pemahaman yang mendalam, karena yang dicari dalam penelitian ini bukanlah hal yang nampak, melainkan yang terkandung dalam hal yang nampak tersebut. Dan yang kedua ialah mendapatkan atau memperoleh data dari sumber utama. Yang ketiga, menghasilkan deskripsi yang kaya dengan penjelasan yang spesifik dan terperinci. Yang keempat, membantu kemampuan berinteraksi karena membantu kemampuan bersosialisasi dalam budaya yang kita coba jelaskan. Nah, sedangkan kelemahannya dalam penelitian ini ialah mengambil masa yang lama untuk mencari dan mengumpulkan data. Yang kedua ialah perspektif pengkajian kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Dan yang ketiga yaitu pengaruh budaya yang diteliti dapat mempengaruhi psikologi pengkajian ketika pengkaji hendak kembali kepada budayanya atau masih terbawa-bawa. Sedangkan yang keempat, peneliti yang tidak mampu memiliki kemampuan sosialisasi kemungkinan akan mendapatkan penolakan dari masyarakat pada tempat yang ditelitinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah dalam penelitian etnografi. Nah, langkah-langkahnya terdapat ada 12 langkah-langkah. Yang pertama, yaitu kita harus melakukan observasi dan wawancara umum atau wawancara yang tidak terstruktur. Yang kedua, yaitu menetapkan lokasi atau informan ataupun subjek dalam penelitian. Yang ketiga, yaitu observasi partisipan dan wawancara dengan subjek. Dan adapun langkah yang keempat yaitu bisa dengan membuat tulisan etnografi dan kondisi historisnya. Yang kelima yaitu kita bisa dengan mengajukan pertanyaan deskriptif secara rinci. Yang keenam yaitu menganalisis dan mendeskripsikan hasil dari wawancara yang telah kita lakukan. Yang ketujuh yaitu membuat analisis yang domain. Yang kedelapan yaitu mengajukan pertanyaan struktural. Dan yang kesembilan yaitu analisis taksonomi untuk menemukan tema-tema. Dan yang kesepuluh yaitu analisis hubungan antar tema dan menemukan proposisi. Dan yang kesebelas, adapun langkah yang kesebelas ialah mendiskusikan proposisi baru dengan teori yang ada. Dan langkah yang terakhir yaitu tentu menulis laporan penelitian etnografi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada contoh penelitian etnografi, yang mana penelitian etnografi sering dilakukan untuk menggali praktik-praktik budaya dalam komunitas atau suatu organisasi. Misalnya sebuah penelitian etnografi di sebuah desa adat Baduy di Banten yang bertujuan untuk memahami pandangan hidup dan tata cara masyarakat Baduy dalam menjaga keseimbangan alam dan budayanya, yang mana penelitian melakukan observasi partisipan, wawancara mendalam dengan tetua adat atau ketua adatnya, serta menganalisis artefak-artefak dan dokumen-dokumen desa terkait adat istiadat yang ada di desa Baduy tersebut. Contoh lain dari penelitian etnografi sendiri yaitu yang meneliti pola interaksi sosial di antara siswa di sekolah dengan tujuan memahami bagaimana norma kelompok dibentuk
dan bagaimana siswa dari berbagai latar belakang budaya yang beradaptasi di lingkungan sekolah.